kita berikan tepuk tangan kita yang paling meriah, tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang telah mati bagi setiap kita. Tundukkan kepalamu, tundukkan hatimu, kita berdoa. Kami bersyukur, Alkitab katakan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia. Engkau meninggalkan statusmu sebagai Allah yang Maha Kuasa, datang ke dalam dunia mengambil rupa seorang hamba. Dan Alkitab katakan ketika engkau menjadi manusia, engkau berkorbankan tubuhmu dan darahmu, mati di atas kayu salib untuk setiap kami semua umatmu. Maka hamba doa agar setiap yang hadir semua dimateraikan sebagai warga surga. Karena Tuhan Yesus mati agar kami diselamatkan, agar kami diberkati, agar kami sehat sempurna. Maka kami doa warga surga kami semua, bahkan yang ibadah via live streaming, hamba doa semuanya sehat sempurna. Warga surga sehat, siapapun sakit hari Jumat Agung ini disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan siapapun mereka yang lemah diberi kekuatan, yang terikat dilepaskan, yang beban berat Tuhan angkat bebannya, ganti jadi kelegaan. Warga surga, kami percaya di tangan kami ada berkat. Apa yang kami perlu Tuhan sediakan, yang kami kerjakan berhasil. Bahkan kami panjang umur, melihat anak cucu kami dipelihara, diberkati oleh Tuhan, tidak kekurangan. Warga surga kami dijaga malaikat, tidak celaka, tidak bahaya, kemana melangkah tidak dikalahkan setan. Suatu hari kelak kami pesta di surga, tapi selama di bumi kami sadar kami perlu firman-Mu. Oleh karenanya siang ini ajar, didik, tegur, kuatkan, hiburkan kami. Bahkan lewat firman Tuhan kami yakin iman kami bangkit dan mujizat pasti terjadi. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Segala yang jahat kami tolak dalam nama Yesus. Tidak berkuasa, yang ada hanya minyak anggur, damai sejahtera, sukacita dan berkat dari Tuhan. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kita sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang jumpa saudara dan juga setiap yang beribadah via live streaming. Selamat hari Jumat Agung dan selamat siang. Ada shalom. Kurang semangat Jumat Agung, shalom. Shalom. Nah gitu dong. Apa kabar saudara? Luar biasa, Tuhan Yesus baik, amin. Saya percaya saudara terus akan ada dalam pemeliharaan dan terus ada dalam berkat perlindungan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bilang dulu kanan kirinya, Tuhan sangat mengasihi kamu. Bilang, Tuhan sangat mengasihi kamu. Kasih senyum, jangan jutek di gereja, amin. Di sini ada berkat dari Tuhan. Seberapa yang percaya Tuhan baik, boleh angkat tangannya. Darahnya sudah dicurahkan untuk kita. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersyukur kita masuk di hari Jumat Agung saudara. Kita akan belajar firman Tuhan. Yuk perhatikan baik-baik. Saya nggak akan lama saudara. Tema khotbah saya hari ini adalah sudah selesai di atas kayu salib. Bilang dulu sama saya, sudah selesai. Yes, kita lihat ayatnya. Yohanes 19 ayat 30. Perhatikan baik-baik. Yuk yang ada di rumah juga dimanapun Anda berada. Semangat kita baca. 2, 3, ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan apa? Ini perkataan sudah selesai ini luar biasa saudara. Ya, nanti saya akan jelaskan saudara ya. Maka perhatikan dulu, next slide berikutnya. Kita lihat dulu, dalam bahasa Yunani disebut dengan kata tetelestai. Bilang dulu sama saya, tetelestai. Iya, bilang sama saya, teleos. Yes, artinya apa? Artinya sudah sempurna sesuai dengan yang direncanakan, yang diinginkan. Nah, dalam bahasa Ibraninya, kaulah. Ya, ini sama saudara. Artinya adalah sempurna. Bilang sama saya, sempurna. Artinya sudah beres, sudah clear, sudah komplit, sudah sempurna. Sesuai dengan yang direncanakan. Loh, apa yang direncanakan Pak? Saya percaya. Ya, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, punya rencana yang indah. Rencananya untuk memberi tubuh dan darahnya. Agar Anda dan saya, hidup kita bukan lagi di bawah kutuk penderitaan. Hidup Anda dan saya bukan lagi di bawah ketakutan. Tapi Anda dan saya hidupnya di dalam berkat, kuasa, dan damai sejahtera. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Yes. Haleluya. Makanya perhatikan baik-baik saudara. Yesus pernah bilang begini ketika di Getsemani. Alkitab bilang waktu keringatnya peluh darah. Yesus bilang sama Bapa. Dia bilang begini. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini apa? Berlalu. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Tuh lihat. Artinya apa? Di dalam pengorbanan Yesus ini adalah berbicara mengenai kehendak Allah. Ya, yaitu apa yang sudah direncanakan, diinginkan. Dan Yesus selesaikan semuanya di atas kayu salib. Dan yang kedua, next slide berikutnya. Nah ini luar biasa. Sudah selesai adalah sebuah perkataan deklarasi. Bilang dulu sama saya, deklarasi. Iya, yang Yesus sampaikan untuk kita semua yang percaya padanya. Jadi kalau sudah pelajari di Alkitab, memang nggak disampaikan secara berurutan di satu Injil. Tapi ada di 4 Injil saudara. Ada 7 perkataan salib. Ini Jumat Agung saudara harus ngerti ini. 7 perkataan salib. Yang pertama Tuhan Yesus bilang begini. Ya Bapa ampunilah. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu perkataan pertama. Yang kedua Tuhan Yesus bilang sama yang ada di sebelah kanannya. Dia bilang
hari ini juga kamu ada bersamaku di Firdaus. Yang ketiga, Yesus bilang sama murid-muridnya dan ibunya Maria. Yesus bilang begini, ibu, ini anakmu. Dan dia menoleh ke murid-muridnya, dia bilang, anak, ini ibumu. Ya, ini komunikasi. Pertama dia komunikasi kepada Bapa, kedua dia komunikasi juga saudara kepada orang yang sebelah kanannya, ketiga dia komunikasi pada ibunya, ya, kepada juga murid-muridnya. Yang keempat ini komunikasi juga, ini terkenal. Ya, perkataan Yesus, Eli, Eli lama sabah. Nah, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini komunikasi juga. Ya, karena dosa Anda dan saya hari itu, yaitu semuanya ditaruh di kayu salib itu, di dalam Yesus, saudara. Ya, sehingga Alkitab katakan, ya, Eli, Eli lama sabatani. Ya, Tuhan Yesus bilang kepada Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku, saudara? Karena Allah itu kudus, saudara. Dan ketika yaitu dicurahkan semua dosa ke dalam Yesus, saudara, maka ya Alkitab katakan, saudara, Yesus bilang, Eli, Eli lama sabatani. Ini komunikasi. Ya, yang kelima, ya, Tuhan Yesus bilang, aku haus, ya, aku haus. Ya, ini komunikasi juga. Lalu dikasih, ya, makanya tadi dikatakan setelah Yesus meminum anggur asam, dikasih anggur asam, saudara. Ya, ya. Yang keenam, saudara, yaitu sudah selesai. Nah, ini bukan komunikasi, ini deklarasi. Yesus bilang sudah selesai, beres, tetelestai teleo, semua sudah selesai. Yang ketujuh, Yesus bilang apa? Ya Bapa, kuserahkan nyawaku. Ya, ada 7 perkataan salib. Coba yang tadi pertama apa? Lupa, Pak. Oh iya. Yang kedua, apalagi itu, Pak? Oh iya. Oke ya. Yang ketiga, boro-boro, Pak. Tadi aja ada yang dengerinnya begini sudah. Serius bener kayak Gogon Sri Mulat mukanya. Tapi nggak taunya lupa dia. Nggak apa-apa lah, nanti saudara pelajari lagi ya. Tapi gini loh, saya mau sampaikan sama saudara ya, bahwa pernyataan ini sudah selesai menjadi kebanggaan untuk Anda dan saya. Amin. Ini harus saudara taruh di hatimu, ini harus saudara taruh di pikiranmu, ini harus menyertai sepanjang jalan hidupmu, saudara. Sudah selesai. Sekali lagi bilang sama saya, sudah selesai. Nah, kita akan belajari, saudara. Ya, ada 2 hal besar. Apa yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib untuk Anda dan saya. Ada 2 bagian besar ya. Saya bawa ini secara singkat, saudara. Saya bagi dalam 2 bagian besar, yaitu apa pengorbanan Yesus yang sudah Yesus selesaikan dalam pengorbanannya. Alkitab katakan gini. Yang pertama, next slide berikutnya. Bagian yang pertama gini loh. Kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus memberikan pemulihan hubungan. Nah, ini dia. Antara manusia dan Allah. Alkitab bilang dalam Kejadian, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa Adam dan Hawa diusir. Bilang sama saya, diusir. Diusir artinya apa? Berpisah. Ya, diusir dari Taman Eden. Tapi lihat saudara, karena darah Yesus tercurah, Anda dan saya, Alkitab bilang hubungannya dipulihkan oleh Tuhan. Yuk baca ayatnya, saya buktikan. Efesus 2 ayat 13. Yuk sama-sama, semangat semua yang ada di rumah juga. 2, 3, ya. Tetapi sekarang di dalam kamu yang dahulu apa? Jauh, sudah menjadi apa? Dekat oleh Alkitab bilang, yang dulunya Anda dan saya jauh, sekarang Anda dan saya sudah dekat. Sekarang Anda dan saya sudah di jalan yang benar, di jalur yang benar. Kata jauh di sini juga berbicara mengenai di trek dan jalur yang salah. Kalau dulu kamu jauh, berpisah, nggak bisa sama sekali dekat dengan Allah. Karena apa? Dosa. Tapi hari ini Alkitab katakan, Anda dan saya dekat dengan Tuhan. Bahkan saking dekatnya, kita dipanggil dia sahabat. Amin. Iya loh, kita dipanggil dia anaknya. Kita dipanggil dia apa? Orang-orang yang tinggal di dalam dia. Kita tinggal dalam dia, dia tinggal dalam kita. Perhatikan baik-baik saudara. Next slide berikutnya. Perhatikan baik-baik. Nah, kalau saudara sudah sadar bahwa pengorbanan Yesus ini memulihkan hubungan kita dengan Allah, maka jadikanlah kerajaan Allah dan kebenarannya sebagai apa? Prioritas. Kalau kita udah tahu sekarang dalam darah Yesus kita dekat dengan Yesus. Nah ini, jangan kita main-main lagi sama hidup ini. Jangan Anda dan saya, mohon maaf saudara, yang menjauh sendiri. Bahkan Tuhan udah kasih darahnya agar Anda dan saya jadi dekat, jadi tinggal di dalam dia. Jangan sampai keputusanmu untuk, mohon maaf saudara, tidak cari kerajaan Allah dan kebenaran dulu. Nih ya, bahaya loh saudara. Karena hari-hari ini iblis akan membuat pikiran Anda, udah gampang surga gitu lah. Udah gampang kerajaan Allah, tenang. Yang penting cari duit lu gitu. Ya kan? Sehingga ada orang-orang yang pagi pikirannya apa? Duit gitu. Siang duit, malam duit. Mau tidur masih mikirin duit. Iya, mimpinya mimpi duit. Bangun pagi mikirin
Duit, sampai hidupnya tiap hari hampir ya sering dibawa pakai mobil yang bunyinya duit, 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 duit. Nah pikirannya duit terus. Saudara enggak, saudara sehat, katakan amin. Lihat, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33, next slide berikutnya dikatakan demikian. Tetapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya akan apa? Tuh, semua. Saudara mau bilang apa hari ini? Ayo, semua. Anda yang sakit, saya doa saudara disembuhkan. Amin. Saudara mau bilang apa? Bicara berkat, saudara diberkati. Bicara apa? Pemulihan. Bicara anak-anak. Semua ditambahkan. Yang janji bukan Markus. Yang janji langsung Tuhan, Alkitab. Firman Tuhan katakan. Dan dalam terjemahan New King James-nya dikatakan gini loh. Semua yang kurang penting, saudara. Jadi ternyata kerajaan Allah dan kebenarannya, ini yang paling penting. Yang harus saudara kejar. Hari ini saya bersyukur dan apresiasi. Saudara datang ke gereja. Saudara cari kerajaan Allah. Jumat Agung ini ya, kalau ada orang mungkin liburan, ya pikirnya udahlah liburan gampang lah. Ada loh ibu-ibu yang cerita sama saya, Pak, suami saya Pak, ya kalau diajak ke gereja, apalagi kalau Jumat Agung begini, kalau hari-hari, ya kalau minggu sih rajin Pak, tapi kadang-kadang kalau liburan begini Pak, aduh nggak mau dia Pak. Dia bilang, udah mah kita ke puncak aja lah. Papa udah capek kerja, ya hari Jumat ke gereja juga ngapain sih Mak? Udahlah. Tuhan juga ngerti kok, kan ada lagunya. Apa Pak? Allah mengerti. Kurang ajar lagunya apa? Disambung-sambungin, memang gombloh bener ini orang nih, kurang ajar. Saya bilang, Bu itu beda. Itu Allah mengerti peduli untuk setiap persoalan. Bukan nggak datang ke gereja Allah mengerti. Iya, cari kerajaan Allah. Saudara akan ditambahkan semua berkatnya, amin. Iya, nah perhatikan baik-baik. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, ini berbicara mengenai apa? Ya, saya percaya gini loh. Ini dua hal. Yang pertama kekudusan. Ayo, saya doa semua Anda dan saya hari ini. Kita ingat darah Yesus. Kita ingat tercurah di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib. Bahkan kadang kita kan ya nonton mungkin film Passion of the Christ. Waduh, kadang-kadang nangisnya. Waduh luar biasa. Yesus gitu. Iya kan? Waduh, kalau nangis aja kalau Jumat Agung, Yesus gitu. Nanti Sabtunya mabuk lagi. Gitu lagi. Judi lagi. Itu namanya percuma, Saudara. Makanya itu hiduplah dalam kebenaran, gitu loh. Kalau Tuhan percayakan saudara kerja yang jujur, gitu loh. Kalau saudara dipercayakan Tuhan, yaitu hari ini jadi suami yang kudus, jaga hidupmu, gitu loh. Iya, harus ada kasih mula, jangan pertama nikah aja, so sweet, romantis. Setahun 2 tahun pernikahan, aduh istrinya digandeng kemana-mana. Tiap hari, kalau mau naik mobil dipanggil, ayo strawberry naik mobil, aduh. Panggilan sayangnya strawberry, saudara. Luar biasa, my strawberry. Waduh, ada yang begitu. Iya, waduh, dibukain pintunya. 10 tahun nikah dia nggak sadar istrinya masuk lewat bagasi, saudara. Iya, ada yang pertamanya strawberry, lama-lama udah 10 tahun, 15 tahun, udah nggak strawberry lagi. Dipanggil, kampret, ngapain lo? Namanya tiba-tiba berubah jadi kampret, saudara. Ya di sini nggak ada, saudara ya. Semuanya bapak-bapak di sini baik-baik semua ya. Daripada saya dijegat di depan nanti ya. Saudara lihat ya, ibu-ibu juga jangan ketawa Bu. Iya, dulu aja aku terima abang apa adanya. Aduh, sekarang ada uang abangku saya. Bener loh, kalau habis gajian aja suaminya, mah ini mah aduh papa ganteng deh. Kalau awal bulan begini kayak Lee Min Ho, wis. Kalau akhir bulan kayak Le Mineral Pak. Botol tuh. Ya, lihat saudara, anak-anak muda juga ayo jaga dong ya kekudusan saudara. Ayo ini akhir zaman loh saudara, jangan main-main lagi, jangan ikut tulisan di pinggir jalan. Muda suka-suka, tua foya-foya, mati masuk surga. Enak aja lo sembarangan. Iya saudara, dan ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, jaga hidup Anda dan saya. Iya, saya percaya saudara, kalau Anda berdoa, Anda terus cari Tuhan, Anda terus andalkan Tuhan, Anda kerja keras, kerja yang jujur. Alkitab katakan, engkau pasti akan diberkati Tuhan. Amin. Engkau akan melihat berkat dari Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan. Nah, iblis itu akan mengubah pikiranmu. Dia maunya apa? Anda dan saya. Oh, untuk kaya kamu harus curi. Nah, itu iblis tuh, hati-hati tuh. Korupsi, ya, hati-hati saudara. Ya, udah ambil aja, nggak ada yang tahu kok. Nah, itu pikirannya. Iya, apalagi kalau saudara dipercayakan sebuah posisi, jangan main sembarangan. Kadang-kadang tekan bawahan. Iya, untuk menghalalkan segala cara supaya jadi naik, saudara. Semua orang dihalangi berkatnya dan lain sebagainya, ditipu dan lain sebagainya. Ini dosa semua, saudara. Jangan. Anda dan saya, apalagi anak-anak muda, ayo jaga kekudusan saudara. Ya, saudara sekarang ini lagi marak sekali ya, roh perzinahan, percabulan, kita harus tolak tuh. Iya, karena Alkitab bilang saudara, kalau hatimu, pikiranmu bersih, engkau akan lihat masa depan yang indah. Amin.
Orang-orang baik, orang-orang jujur akan diangkat oleh Tuhan. Katakan amin. Iya, dan yang kedua saudara, ya ini dia penting. Kalau bicara cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, saudara, dalam setiap keputusan yang Anda ambil, harus andalkan Tuhan, utamakan Tuhan. Itu. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita ini manusia terbatas, maaf ya. Maaf ya saudara, umurmu terbatas. Iya, maaf ya. Kekuatan pikiranmu terbatas, makanya kita perlu hikmat Tuhan. Iya, kekuatan kita terbatas, kita perlu kekuatan Tuhan. Semua terbatas, termasuk saudara nggak tahu apa yang terjadi besok. Prediksi orang bisa, tapi secara pasti nggak ada. Iya, secara prediksi mungkin orang bisa. Wah, akan terjadi ini. Itu karena terbatas, belum tentu jadi pasti gitu loh. Tapi sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, Musa lihat, dia udah lihat bangsa Israel keluar dari Mesir. Dengan bagaimana yaitu pertolongan Tuhan yang indah. Dia udah lihat laut terbelah. Musa udah lihat saudara, di padang gurun, bayangin saudara. Ya, ada tiang awan, tiang api, mau makan dikasih, minum betuk batu keluar air, kasut sepatunya, bajunya nggak rusak. Penyertaan Tuhan luar biasa. Tapi tiap pagi Musa bilang, ajar kami Tuhan apa? Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Nah ini cari Tuhan dan kerajaannya. Cari kerajaan Allah dan kebenaran ini saudara. Iya, jangan main bilang, oh saya pinter pak, saya ahli di bidang ini pak. Oh saya pendidikannya di sini, wah bagus pak. Saya udah punya skill pengalaman pak. Hati-hati. Banyak orang yang model begini akhirnya kalah dan hancur. Tapi orang-orang yang setia andalkan Tuhan, datang sama Tuhan. Bahkan dalam keadaan hebatnya Daud bilang, Tuhan gembala, aku domba. Mazmur 23 saudara, Daud tulis dalam keadaan top level. Waktu dia tulis Mazmur 23, bukan lagi kalah perang, bukan lagi ketakutan, bukan lagi hancur, tapi dia lagi hebat-hebatnya. Dia bilang, aku cuman domba, Tuhan gembala. Ini nih, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya doa saudara, tiap hari pagi saudara datang sama Tuhan. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Ambil minyak, ambil perjamuan, set, selesai, pergi kerja, kuliah, buka usaha. Saya percaya hari itu ada orang mau jatuhin saudara, mau hancurin saudara, mau bikin Anda rugi, semua akan dilakukan oleh Tuhan. Amin. Iya, dihalangin, apalagi kalau orang mau kirim kuasa gelap, roh jahat, gak mempan. Anda dan saya dipagari, diproteksi sempurna, katakan amin. Tapi kadang-kadang kan manusia gitu loh, mirisnya apa saudara? Ya dia berpikir, wah dia ngerti nih, dia sanggup, dia mampu, dia bisa. Akhirnya apa? Ambil keputusan sendiri. Gitu. Ada seorang yang saya kenal gitu saudara ya. Ya seorang, ya kalau saya sebut kakak lah, ya umur di atas saya memang. Waktu itu, dia kalau doa nih, kalau ke gereja minta, Kus doain Kus, kenapa? Jodoh gitu. Ya, saya bilang ya Tuhan dapat pasangan hidup yang dari Tuhan, amin. Gitu ya. Memang umurnya udah cocok untuk nikah gitu saudara. Ya, oh tiap pokoknya dia tiap minta doa pasti isinya itu. Ya, saya kenal, istri saya juga kenal gitu. Dah singkat cerita, suatu hari dia bilang sama saya ini, Kus puji Tuhan. Maksudnya Markus bukan tikus ya, Kus ya. Iya, jangan begitu tatapannya kayak aneh begitu saudara tadi. Kus puji Tuhan. Kenapa kak? Ya saya dapat ya pasangan mau nikah. Wih, saya bilang kapan? Bulan depan. Hah? Cepet amat saya bilang. Doa dulu. Saya bilang ini dari Tuhan. Saya bilang enggak. Ya bukan saya nggak percaya. Doa dulu. Saya bilang dari mana kamu tahu itu dari Tuhan kak? Saya bilang. Yang pertama katanya ganteng. Wih, palanya botak pelontos. Keren. Licin lagi Kus. Boksi. Apa itu kak? Botak seksi. Wih. Jangan-jangan ini tinggalnya di galaksi saudara. Apa itu pak galaksi? Gabungan laki-laki seksi saudara. Ya. Yang kedua Kus, kaya. Waduh. Dalam hati saya ini kriterianya dari mana? Kalau dari Tuhan ganteng, kaya. Udah ini dari Tuhan. Saya bilang, kenal udah berapa lama? Ya baru sebulan Kus. Dari mana kenalnya? Dari Facebook. Ya. Bagi saya mah aduh Tuhan. Ya, carilah di gereja banyak kok. Ya, jojoba, jomblo-jomblo bahagia. Yang jomblo bilang amin. Oma jangan amin Oma. Oma amin. Jangan Oma. Udah geter suaranya Oma. Iya, kesian ya. Opa udah tunggu di surga.
Ya. Saudara saya bilang, ya, Kak, saya bilang, pikir dulu, doa dulu. Enggak, ini dari Tuhan. Ya udah, terserah. Dia bilang, kenapa? Saya yakin saudara, karena gini loh, masa baru banget gitu loh. Saya tanya keluarga udah kenal semua, ya nggak belum sih, tapi dia udah ngajak nikah pokoknya. Ya udah saya bilang, Sarah, udah nikah jadi deh. 2 minggu kemudian dia telepon saya mau ledekin gitu. Wih, pengantin baru gitu. Saya pengen bilang, pengantin baru. Gak dijawab. Oh, saya minggir dikit, mungkin sinyal nih. Pengantin baru, gak dijawab juga. Saya ke depan lagi, pengantin baru, halo. Suaranya dia jawab bukan shalom. Baru 2 minggu nikah, udah air mata. Saya bilang sama dia, wah. Saya bilang, kenapa nih? Voksi ya, saya bilang. Bukan, Bobby, botak biadab. Wah. Nama itu, gelar itu langsung berubah. Iya. Ya, langsung berubah. Ya. Iya. Saya bilang, kenapa? Saya bilang, habisnya baru nikah, gue udah dipukulin, gue ditonjok, ditendang, dilempar ke tembok. Ini orang apa bola basket, saudara? Dulunya baik kok, senyum-senyum. Dia bilang cuman aku yang dicintainya. Dia bilang aku mengasihi kamu, sayang sama kamu. Oh, saya bilang itu masa promosi, ya. Iya, ini sekarang udah harga, ya bukan promosi lagi. Ini udah harga asli ini. Iya saudara, dulu memang senyum-senyum, hati-hati. Senyum-senyum, nanti gue tabok lo ya. Nanti gue tonjokin lo ya. Iya, aduh gimana tuh setelah semuanya. Sekarang juga dia pergi, kus tinggalin saya. Ada buaya darat. Iya, ini urusannya begini, buaya darat nih. Satu level nih sama aligator, predator nih, sama ini saudara. Iya, ya, ini udah makan korban, dia pergi, dia lari saudara. Waduh, ya. Dulu itu kasar lagi, saya bilang sama dia, waduh hati-hati. Ini anak-anak muda, gadis-gadis, zaman sekarang hati-hati loh. Iya, doa dulu sama Tuhan. Iya, ajak kalau perlu ke sini. Tapi juga jangan underestimate, curiga. Jangan semua laki-laki disangka buaya. Laki-laki buaya pak, laki-laki buaya. Ada juga yang nggak buaya, yang kumisan, dia lele, bukan buaya saudara. Enak aja semua laki-laki dibilang buaya. Coba lihat kanan kirinya kumisan, bilang kamu lele ya. Jangan sampai nanti datang ke gereja underestimate, ya kan? Iya, ada orang mau kenalan, buaya. Ayo ke gereja yuk, ke Nias yuk. Laki-laki benar padahal dari Tuhan. Penyembahanku pandang wajahmu, buaya angkat tangan. Iya, begitu dia nangis, oh air mata buaya. Sudah sampai kapan pun gak dapat jodoh saudara. Iya, tapi hati-hati saudara. Waduh, iya hati-hati. Saya mau bilang sama saudara, ini ngeri nih. Saya bilang sama dia, nah kan. Saya bilang, akhirnya gimana nih? Dia bilang sama saya, terus gimana dong Kus? Gimana dong, udah nikah lagi? Ya udah saya bilang, cuma 2 kata dari saya. Selamat menikmati. Ya, dia ngobrol sama saya, konseling dan benar saudara, biru-biru. Aduh, kesian. Ya, makanya saya mau bilang sama saudara hari ini, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yes, ini bukan hanya memang betul bicara kekudusan, kebenaran. Ayo jaga hidup kita. Ya, jangan jahat, jangan serakah. Ya, jangan jadi orang yang maaf saudara. Ya, akhirnya apa? Tamak, dan akhirnya apa? Wah, jatuh dalam berbagai macam dosa. Ya, nggak akan kuat, nggak akan lama, nggak akan bertahan. Yang begitu nanti juga habis itu hartanya. Saya mau bilang sama saudara, tapi jadilah orang-orang hidup benar. Tapi cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Juga bicara soal apa? Soal orang-orang yang dahulukan tanya sama Tuhan. Amin. Nih Tiberias, kenapa bisa bertahan sampai hari ini? Semakin banyak ya jiwa dimenangkan saudara. Tuh, mendiang Pak Parianci, Ibu. Apa-apa, saya saksi saudara. Kalau ngobrol, bicara, gereja bukan gak punya masalah, gereja bukan gak punya tantangan, ada. Dan ketika dengar dari banyak orang, ada masalah, ada tantangan, ada persoalan ini, mereka bilang apa? Yuk kita doa, yuk kita serahkan pada Tuhan. Tuh, gembala sidang, mantap. Iya, yuk kita tanya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Nggak sembarangan ambil keputusan, A, B, C, enggak. Orang-orang kayak begini gegabah, marah dikit, waduh, ambil keputusan yang salah, saudara. Ya, tapi gereja, firman Tuhan mengajarkan Anda dan saya, ayo doa dulu. Karena gini loh, kadang-kadang Anda dan saya akan ketemu hal-hal yang mendadak. Hati-hati loh, ya. Jangan salah, ada orang bilang begini, Pak, saya mimpi apa ya? Saya dosa apa ya? Saya salah apa ya? Kok ini terjadi ya dalam bisnis saya? Saya nggak nyangka loh Pak. Kenapa? Lagi-lagi karena kita terbatas, gitu loh. Bahkan dalam dunia pelayanan aja ada, saya pernah ceritakan.
Saya doain orang. Shalom Pak Pendeta. Iya Pak. Doain saya dong Pak. Iya. Habis saya doain dia bilang, Pak, kakak saya lagi sakit di rumah sakit. Oh iya. Doain boleh nggak Pak datang? Oh boleh, saya bilang. Hari apa? Kalau bisa hari Senin Pak. Boleh, saya bilang. Jam berapa? Jam 1 siang Pak. Siap. Di mana? Di Medistra Pak. Di mana tuh? Ya di Jakarta Pak. Oh ya udah oke. Ya dikasih Sherlocknya. Saya berangkat ke sana saudara. Nyata di Kuningan saudara. Datang sampai. Saya bilang sakitnya apa Pak? Kista. Oh ya oke, saya bilang. Kamar berapa? 303 Pak. Oh ya oke, siap. Jam 1 ya Pak? Iya. Udah saya sampai setengah 1 lewat. Duduk saudara. Jam 3 saya ada janjian sama orang lagi. Jadi waktu saya cuma 1,5 jam lah. Ya atau mungkin 1 jam. Karena perjalanan ke tempat yang berikutnya nanti 1 jam. Saya pikir dah. Saya duduk jam 1, saya tungguin. Udah lewat nih, saya telepon. Pak, gimana Pak? Oh ada dokter visit Pak Pendeta. Mundur dikit. Oh boleh. Ya saya tunggu lagi setengah jam. Kok lama amat? Saya telepon lagi Pak. Oh masih ada dokternya Pak. Tunggu bentar boleh Pak? Ya udah. Tapi kan lama-lama makin siang makin lapar saudara. Iya dong belum makan siang. Saya pikir-pikir waduh kalau begini saya bisa puyeng juga. Saya lihat di luar warung soto Lamongan. Wih mantap. Iya kan saya masuk saudara. Iya. Soto es teh manis, nasi putih, kerupuk. Waduh mantap. Tiba-tiba saudara di hati saya. Markus kamu naik ke atas sekarang doain. Di hati loh. Bukan gini, Markus, bukan gitu. Nggak lebay gitu juga di warung soto. Terus ada suara Markus. Abang sotonya bingung, suara apa ya ini ya? Iya, enggak ya. Markus naik ke atas, doain sekarang. Nah ini berat saudara, ini berat. Kenapa? Soto udah di depan. Soto, nasi, teh manis, es teh manis. Aduh, Tuhan Yesus, kerupuk lagi. Udah di depan saudara. Iya. Tapi kan saya hamba Tuhan bukan hamba soto. Masa saya di situ? Saya bilang ya udahlah, Mas, bungkus. Saya mau naik ke atas. Nggak jadi makan, bungkus saja. Udah, saya taruh mobil, saya naik ke atas, ketok langsung tok tok tok, dibukain. Loh, Pak Pendeta, kok udah naik? Gampang, saya jawab gini, disuruh Tuhan. Wih, ya anak-anak muda jangan ya. Nanti ada bilang kamu disuruh Tuhan jadi jodoh aku jadi jodoh kamu. Oh, najis. Di gereja masih aja colongan ya. Hati-hati. Saya bilang sama dia, saya disuruh Tuhan langsung naik. Hati saya digerakkan langsung naik. Oke Pak Pendeta. Saya kondisikan. Dia lihat ke dalam. Karena ada ruang tamu, ada ruang yang orang sakit. Ayo Pak kita masuk. Saya masuk. Dia bilang, ini kakak saya. Ada 5 orang di situ. Shalom Bu. Wih. Oh lagi sakit kali kan. Katanya. Oh iya. Saya pengen juga nggak enak saudara. Ya. Tapi ya udahlah sabar aja. Gua balas juga nih tapi ya udahlah. Jangan ya. Saya liatin aja Bu, saya doa ya Bu. Dia bilang gini, jangan lama-lama. Hah? Iya, keluarganya diem aja tuh. Saya bilang galak amat ini orang ya. Saya buka Alkitab, Bu, saya baca Alkitab. Langsung aja doa Pak. Kok saya baca Alkitab? Hah? Saya mau tutup, masa saya tutup, saya kalahin? Ya nggak mungkin. Saya bilang Bu, 2 ayat aja Bu, saya bilang. Keluarganya bilang nggak apa-apa Kak. Ya udah cepetan. Saya Markus 6, 12, 13 nih. Bahwa Yesus memerintahkan murid-murid mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dengan minyak. Dan murid-murid memberitakan bahwa orang harus bertobat. Saya lagi baca, dia bilang, stop! Keluar kamu. Hah? Keluar? Kok saya diusir? Saya lihat sama keluarganya gak ada yang nolongin saya lagi. Baru baca Alkitab belum doa. Keluar! Hah? Keluar? Saya bingung saudara kan. Saya tutup Alkitab saya, terus maksud saya kode gimana nih gitu. Ya, keluarganya ada yang kedip-kedip gini satu. Apa nih? Jaja Miharja, apaan tuh? Apaan tuh? Apa nih? Ya, oh, langsung keluarga bilang begitu. Wah, setan nih pasti kuasa gelap nih. Iya kan, nolak firman, nolak didoakan. Keluar. Oh setan, tapi saya nggak langsung bilang, setan lo ya. Enggak lah saudara ya. Ya sadar, oh iya. Saya bilang gini, kamu yang keluar, saya bilang. Tubuh ini milik Tuhan Yesus. Wah melotot dia, kamu yang keluar katanya. Kamu yang keluar, saya bilang. Kamu yang keluar, kamu yang keluar. Loh kalau saya keluar, nanti masuk di berita, Pendeta Markus diusir setan. Lah gimana saudara? Hah? Masa yang ada pendeta ngusir setan?
Masa pendeta diusir sama setan, saudara? Ini udah gak nyambung nih masalahnya. Saya bilang, kamu yang keluar. Kamu yang keluar. Lo yang keluar. Wih, keluarganya yang keluar. Saya ditinggalin saudara sendiri di ruangan itu. Saya bilang, ya Tuhan, teganya. Iya, dia turun dari tempat tidur saudara. Dia bilang, stop kamu. Stop, keluar. Dia bilang, wih, mukanya udah beda, suaranya beda. Bukan kayak perempuan. Ya saya mundur selangkah, dia maju selangkah, saya mundur selangkah. Oh ketawa, coba saudara yang di situ. Alah, paling kabur. Lari musti kabur jurusnya. Iya ketawa, saudara serem lo di situ lo. Iya saya lihat, waduh ngeri juga nih. Iya keluarganya keluar, saya cuma nama dia mau dicekek lagi saudara. Iya, saya bilang berhenti. Saya bilang stop di situ, ini belakang udah tembok nih ya, berhenti nggak lo? Stop, saya bilang jangan mundur, jangan maju lagi. Ya, saya ingat minyak urapan, saya bilang, nah ini minyak urapan. Berhenti kamu ya. Waduh, ngelihat minyak takut dia saudara. Bener loh, Pak Pariaji itu luar biasa. Ya, memang diperintahkan Tuhan kalau setan lihat minyak ini kayak api, bener. Dia lihat minyak kaget dia. Waduh mundur perlahan mundur sudah sampai balik lagi ke tempat tidur. Saya bilang balik kamu situ, kamu keluar sekarang. Udah nggak berani ngomong, diem aja. Udah punya senjata saya, ya kan? Ayo lo, tembak nih ya. Ayo, mau ngapain lo? Ayo, udah ketakutan saudara. Saya bilang sama dia, kamu keluar sekarang. Enggak katanya. Nei, wih bahasa Belanda nih saya bilang. Kalau nehi India saudara. Iya. Saya bilang ayo keluar kamu. Gak usah pura-pura saya bilang ya. Mau pakai apapun juga keluar saya bilang. Ya tubuh ini milik Tuhan Yesus. Saya ambil perjamuan. Saya bilang inilah darah Yesus. Dia tantang saya, dia bilang gini. Katanya. Buka mulutmu. Wah kurang ajar nih. Saya bilang ayo sekali lagi ya. Buka mulutnya dalam nama Yesus. Oh iya tenang. Ya cara baik-baik gak bisa. Oke. Sekali lagi saya bilang buka mulutnya. Oh udah oke saya tutup hidungnya. Buka langsung. Ya, ini sering terjadi di baptisan saudara. Iya, kalau orang kerasukan, ya gembala sidang itu luar biasa, itu diajar Tuhan langsung saudara. Hikmat-hikmat yang kadang-kadang kayak gini kita mungkin pikir, oh iya ya lucu juga ya. Tapi ini kan orang kerasukan. Iya, dia tutup mulutnya, dia gak mau terima darah Yesus. Tutup aja hidungnya, set. Tapi orang kerasukan, jangan nanti ibu pulang bilang, Pak suami saya gak mau perjamuan, nanti malam dia tidur saya tutup hidungnya Pak. Biar dia saya masukin. Saudara ditabok jangan salahin saya. Ini buat orang yang kerasukan, beda cerita, beda urusan. Iya, saya kasih perjamuan darah Yesus, dia teriak. Saya bilang kan, keluar, saya bilang keluar. Wah, ngamuk-ngamuk, keluar. Saya bilang nggak bisa, jangan manifestasi liar. Manifestasinya liar, aku ikat dalam nama Yesus. Malaikat pegang dia, ya nggak bisa. Nggak bisa bergerak dia. Ya langsung, ya teriak. Nah udah, keluar. Ya selesai dia pingsan, seperti pingsan maaf sudah, ya seperti tidur. Terus saya nyanyi aja, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Wih keluarganya masuk di dalamku. Tadi aja meninggalkan aku kalian. Udah itu yang satu bilang, Pak tadi kita doa di luar Pak. Di sini doanya Bu. Ngapain lo doa di luar? Ya. Tadi malam Pak 5 orang Pak megang dia mental. Tadi malam saya bilang sama dia, Bu ngomong dari awal tadi. Perjanjian kita kista Bu, kista. Bukan begini. Iya, maaf kita gak ngomong sama Bapak. Dia dari muda perjanjian sama setan Pak. Perjanjian darah. Yang ngomong dari awal minimal. Kalau dari awal ngomong saya baca Alkitab pakai kuda-kuda. Gitu loh ya kan. Ya, tapi lihat saudara, hal-hal begini gak ada kita duga. Kadang-kadang maaf dalam segala dunia, segala bidang. Saudara nggak ngerti, nggak dua. Kok ada ya tantangan ini? Kok tiba-tiba nongol begini ya? Kelihatannya prediksi saya lancar-lancar aja. Inilah hidup. Tapi kalau Anda dan saya taruh di hatimu bahwa semua sudah Tuhan selesaikan bagi Anda dan saya. Maka dalam keadaan yang mungkin mendadak sekalipun, mungkin Anda dipepet sekalipun, saya mau bilang sama saudara, Anda tidak akan kalah. Anda akan keluar sebagai pemenang. Anda akan tampil sebagai pemenang. Anda akan tampil dengan kuasa Tuhan. Ya. Makanya Tiberias itu ada minyak anggur tidak dirusakkan. Anda dan saya nggak dikalahkan. Perintah ini kepada Pak Pariaji dan Ibu saudara diberi perintah. Bukan kepada pendeta lain, apalagi saya. Bukan saudara kepada yang lain. Enggak. Kepada Pak Pariaji dan Ibu. Makanya lihat saudara. Ya Tiberias. Janji Tuhan itu dinyatakan. Dan Alkitab katakan ada penglihatan yang indah. Lautan manusia. Maka kita masuk ke poin yang kedua. Apa yang kedua saudara? Next slide berikutnya. Yuk perhatikan baik-baik. Yang kedua bicara soal kematian Yesus di kayu salib. Sudah selesai.
ini menyelesaikan bagi Anda dan saya yang namanya kematian kekal. Sekarang Anda dan saya kepastian. Bilang dulu sama saya, pasti. Yes, pasti akan hidup kekal. Yuk kita lihat ayatnya. Perhatikan, ini ayat sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak apa? Melainkan beroleh hidup yang, yes, bilang kanan kirinya, kamu tidak akan binasa. Bilang, kamu tidak akan binasa. Bilang, yang ada di rumah juga, bilang kanan kirinya, kamu tidak akan binasa. Ya, kamu akan beroleh hidup yang kekal. Kita memiliki kepastian. Yesus bilang sudah selesai. Bagian penting yang kedua, artinya Anda dan saya harus menyadari. Next slide berikutnya. Yuk perhatikan baik-baik, coba. Ya, dikarenakan barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir. Suatu hari akhir zaman, Anda dan saya akan bangkit. Ya, kita akan terbang ke surga. Katakan amin. Iya, saudara. Iya. Siapa yang terbang ke surga? Adalah orang-orang yang setia. Next slide berikutnya. Dikatakan bahwa yaitu kepastian akan hidup kekal sudah diberikan. Udah beres. Yesus bilang gini di atas kayu salib. Sudah selesai. Udah diklarasikan. Yesus bilang gini. Sorga udah beres. Katakan amin dong. Iya, Yesus bilang, udah beres surga. Nggak ada lagi yang bakal mati. Iya, kematian kedua, beres kata Tuhan Yesus. Asal Anda setia. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan. Amin. Tuh, setia sama Tuhan. Ya, semua Anda dan saya hari ini harus setia sama Tuhan. Baik dalam iman Anda dan saya, baik juga dalam mengandalkan segala hal. Setialah sama Tuhan, gitu loh. Karena kesetiaan Anda dan saya berbicara mengenai keselamatan, saudara. Maka satu ayat lagi coba, yuk kita lihat nih. Kalau Yesus sudah selesaikan, aman. Sekarang tugas Anda dan saya bertahan. Yuk kita baca, 2, 3, ya. Tetapi orang yang sampai pada kesudahannya akan apa? Tuh, siapa yang selamat? Sederhana. Anda dan saya udah menerima Yesus, tinggal dalam Yesus, menerima keselamatan, tinggal apa? Bertahan aja Pak, Bu. Tetap aja ada di track yang Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Digoda mau ke kanan ke kiri, jangan mau. Sekarang ini ngeri di luar loh. Orang tinggalkan Yesus demi jabatan banyak, uang banyak saudara. Iya, demi popularitas banyak, demi terima sebuah komunitas banyak. Ngeri loh. Iya, hati-hati. Saya bahkan diundang sama seorang bapak. Aduh, Pak Markus makan yang banyak. Restoran Angke Kelapa Gading. Makan yang banyak. Basan yang mahal juga aman. Saya mau jadi kepala di departemen Pak. Wih, ucapan syukur nih Pak, saya bilang. Nah ini Pak, saya wakilkan sekarang. Umur saya 50-an. Manusia umur berapa Pak? Saya bilang 70-80, mantap dia bilang. Saya ditawarin posisi sebagai pemimpin Pak. Kepala. 3 saingan saya. Tapi semuanya lebih pintar saya, lebih hebat, lebih skill saya dari mereka. Tapi salah satu pimpinan bilang sama saya, kamu kelemahannya cuma 1, karena kamu Kristen. Belum pernah ada orang Kristen di sini. Ya kalau kamu mau, ya ngertilah. Kamu akan sulit nanti. Ya, karena memang gak tertulis Pak, tapi ini udah rahasia umum. Oh, saya bilang gitu. Jadi Bapak tolak Pak, saya bilang. Oh begini Pak, justru saya mau tanya sama Pak Pendeta. Kalau saya kan 50 Pak. Saya nanti, ya paling saya tugas 4-5 tahun Pak. Oh iya. Kalau saya izin dulu sebentar Pak. Saya keluar dulu. Nah nanti Pak, kalau saya pensiun, saya masuk lagi Pak. Jadi orang Kristen lagi. Sekarang saya keluar dulu Pak sebentar. Nafsu makan saya langsung hilang, saudara. Iya. Saya bilang Pak, makan dulu Pak. Dia bilang enggak, saya bilang ngobrol dulu aja. Maksudnya gimana ya Pak? Ya saya mau tinggalkan Yesus dulu sebentar. Saya bilang untung saya manusia, kalau saya malaikat saya tabuk Bapak, saya bilang. Kurang ajar bener. Ya, langsung saya nggak nafsu makan, saudara, bener. Lebih baik saya makan di restoran Bahari subsidi, warteg. Iya kan, yang warnanya hijau dan oranye, saudara. Iya kan? Oh, pura-pura nggak tahu, kayak nggak pernah makan di situ, kurang. Kayaknya saya sendiri yang di situ makan ya. Yang mana itu ya Pak ya? Biasa juga sudah nongkrong di situ ya kan? Ya pura-pura aja. Saya bilang Pak nggak jadi deh makan. Maksudnya apa ya Pak? Saya bilang ya nggak usah lah. Kalau Bapak umur 55, 56, 45 tahun sebelum itu Bapak meninggal, mampus loh Pak, saya bilang. Mampus itu apa ya Pak? Neraka goblok. Susah amat ngomongnya. Ya. Akhirnya mungkin dia marah sama saya, saudara. Ya, udah nggak pernah kontak lagi, hubungin, biarin aja terserah. Tapi saya mau bilang sama saudara, gembala sidang, ibu gembala bilang, jangan tukar yang kekal dengan yang bina. Udah jelas Anda udah beres, udah selesai kata Yesus. Udah.
Cuma tugas Anda dan saya apa sih sekarang? Bertahan. Siapa yang mau masuk surga angkat tangan? Yang gak angkat tangan Tuhan catat langsung. Ada di sebuah kelas, Bu Guru bilang, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Semua murid angkat tangan. Udin dia gak angkat tangan, dia tulis-tulis aja. Wah, Bu Guru bilang, kesel, Udin kurang ajar. Siapa yang mau masuk surga? Bangkit berdiri, ambil tasnya. Semua berdiri ambil tas. Udin masih tulis-tulis. Udin, iya Bu, lu gak mau masuk surga ya? Mau Bu, kenapa gak berdiri? Ya santai aja Bu, memang kita mau berangkat sekarang ya. Ternyata si Udin mau juga saudara. Gak ada orang yang mau masuk surga hari ini. Ayo Alkitab katakan, kematian sudah diselesaikan, dikalahkan. Sekarang Anda dan saya orang-orang yang sudah pasti hidup kekal. Selamat hari Jumat Agung. Anda sudah diberkati dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Tetelestai sudah selesai. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Boleh pemusiknya maju ke depan. Dengan hati bersyukur kita datang pada Tuhan Yesus. Dia sangat mengasihi setiap kita. Satu pujian singkat saudara. Yuk kita datang yang ada di rumah. Dengan hati bersyukur kita bawa pujian kita dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Hari ini kami bangga, kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Maka jiwaku pun memujimu. Katakan sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar. Amin, haleluya. Kau Allahku, maka jiwaku memujimu. Maka jiwaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang besar. Sungguh besar perbuatanmu bagi kami. Sungguh besar Kau Allah, maka jiwaku pun memujimu. Oh, maka jiwaku pun memujimu. Angkat tanganmu dengan bangga, katakan sungguh besar Kau Allahku. Berikan tepuk tangan kita yang paling meriah, sorak-sorai kita buat Tuhan. Maka jiwaku pun memuji. Sungguh besar Kau Allahku. Oh, haleluya. Maka memujimu, maka jiwaku memujimu. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh besar Engkau.